Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Rika Liza. Kali ini saya akan membawakan kisah Isra Mi'raj, yaitu perjalanan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, kisah ini bermula dari ketika Nabi mengalami masa-masa kesedihan saat ditinggal oleh dua orang terkasih beliau, yakni paman beliau Abu Thalib yang senantiasa melindungi beliau, kemudian istri tercinta beliau bernama Siti Khadijah yang selalu menemani beliau di saat susah maupun senang. Setelah kepergian dua orang terkasih tersebut membuat Nabi Muhammad sempat down dan merasa sangat kehilangan oleh kepergian mereka. Kemudian Allah memberikan kehormatan kepada Rasulullah dan untuk menghibur hatinya dengan melihat langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar iman beliau semakin mantap begitu sebagai seorang utusan Allah. Oke, perjalanannya dimulai saat malam 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian atau sekitar 620 atau 621 Masehi. Perjalanan ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan buruk sejenis peranakan keledai atau kuda. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian saat hendak menuju ke langit, Rasulullah sempat ditawari oleh malaikat Jibril, apakah mau minum khamar ataukah susu. Maka Rasulullah sebagai seorang yang baik dan berfitrah benar memilih susu. Setelah itu mereka berangkat ke langit dunia. Di langit pertama, beliau Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, bapak dari seluruh umat manusia. Kemudian di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian melewati Baitul Ma'mur, tempatnya kiblat para malaikat untuk beribadah. Kemudian berhenti di Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah dan menerima secara langsung perintah sholat untuk kita umatnya kerjakan. Awalnya disuruh, maksudnya diperintahkan melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Namun saat turun ke langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengingatkan bahwa dahulu umatnya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah, maka demikiannya umat Nabi Muhammad yang mungkin tidak mampu dan sangat lemah untuk bisa melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Maka beliau menyerahkan kepada Rasulullah minta keringanan tentang perintah sholat tersebut, hingga akhirnya dengan kasih sayang dan rahmat Allah, perintah sholat yang kita sudah laksanakan hingga sekarang adalah 5 kali sehari semalam sebagai bentuk wujud ketakwaan dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat 5 waktu yang juga merupakan kisah pertama saat di akhir nanti insyaallah. Kemudian hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj tersebut adalah pertama sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan hanya beliau yang mendapatkan keistimewaan tersebut. Kedua, sebagai perjalanan pertama manusia mengadakan perjalanan keluar angkasa. Jadi Rasulullah adalah orang pertama yang mengadakan perjalanan keluar angkasa dari bumi ke langit hingga ke langit ketujuh, dan langit ketujuh kembali lagi ke bumi dengan selamat. Yang ketiga adalah melihat adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 14 sampai 18. Kemudian Isra Mi'raj yang sempat dikunjungi Rasulullah saat mengadakan perjalanan Isra Mi'raj sehari semalam adalah Masjidil Haram di Makkah, kemudian mengunjungi Madinah, kemudian mengunjungi Bukit Tursina, yaitu tempat beraudiensinya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian terakhir Masjidil Aqsa, titik terakhir keberangkatan dari bumi ke langit hingga ke langit ketujuh, kemudian pulang kembali dari langit ketujuh hingga ke bumi, dan dengan hati dan keimanan yang mantap untuk menyampaikan dakwahnya kepada umatnya kala itu hingga sampai kepada kita sekarang, perintah sholat 5 waktu. Semoga kisah Isra Mi'raj ini membawa hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa menjaga sholat hingga akhir hayat, menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, bermanfaat untuk sesama, dan meraih bekal akhirat yang menguntungkan dan selamat
dari siksa neraka. Masya Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.